Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 8 ayat 22. Begini firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa murid-murid ini adalah murid-murid yang saya percaya mereka sudah mengenal Yesus ya pada zaman itu. Tetapi ternyata mengikut Yesus selama itu beberapa tahun dengan Yesus ternyata tidak mengubahkan mereka, tidak melihat sisi kealahan Yesus di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika ada angin ribut datang, mereka bingung, mereka takut ya. Mereka tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya di dalam hidup mereka, yang sanggup melakukan apa saja. Nah, kalau kita melihat dikatakan ketika mereka berlayar, Yesus tertidur ya, dikatakan lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Nah, kita melihat, saya percaya ini adalah satu kesengajaan yang dilakukan oleh Yesus ya. Mengapa Yesus membiarkan keadaan itu seperti itu? Bahkan dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya mungkin di dalam kehidupan kita pasti ada taufan, ada pergumulan hebat di dalam kehidupan kita, ada permasalahan-persoalan yang kita hadapi ya. Tetapi di ayat ini mengingatkan ketika persoalan pergumulan itu datang, kita tahu bahwa Yesus tidak tidur ya. Yesus tidak tidur, dia ada buat Bapak Ibu dan Saudara di rumah ya. Nah, kemudian dikatakan firman Tuhan, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, di dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ketika kita di dalam perahunya Yesus, mungkin ada air masuk, mungkin ada pergumulan yang kita rasakan, mungkin ada sakit penyakit yang kita rasakan. Tetapi di sini mengingatkan bahwa mungkin seolah-olah kita melihat Yesus tidak melakukan apa-apa, sepertinya Yesus tidak bereaksi apa-apa di dalam kehidupan kita ya. Tetapi dikatakan firman Tuhan lagi di ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ya. Ini sepertinya murid-murid tidak mengenal Yesus secara pribadi ya. Mereka menganggap bahwa Yesus tertidur, sepertinya Yesus tidak memberikan pertolongan sama sekali. Nah, ketika mereka berseru memanggil guru, "Guru, guru," dikatakan kita akan binasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita juga seperti itu. Ketika kita tidak melihat pertolongan datang di dalam hidup kita, sepertinya seluruh hidup kita akan hancur, seluruh hidup kita akan goyah ya. Sepertinya tidak ada pertolongan. Ketika kita minta tolong pada manusia, seperti manusia mengecewakan. Kita minta tolong pada Tuhan, tetapi kok belum ada pertolongan ya. Karena apa? Kadang-kadang kita secara manusia kita ingin segala sesuatunya instan, cepet gitu ya. Mungkin hari ini kita minta, beberapa jam lagi harus ada gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan sedang menguji mereka. Kemudian kata firman Tuhan, "Guru-guru kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, saya percaya segala persoalan pergumulan kita tidak ada yang tidak dapat diatasi oleh Yesus ketika berseru-seru kepada Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini apapun pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi, persoalan keluarga, mungkin persoalan pekerjaan, persoalan anak-anak, mungkin persoalan pekerjaan kita yang begitu rumit, mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berseru kepada Yesus. Mari kita datang kepada Yesus. Kemudian di ayat yang selanjutnya katakan, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaan kita ketika ada persoalan pergumulan ada dalam hidup kita? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih memanggil Tuhan?" Kemudian dikatakan firman Tuhan, maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Di dalam kehidupan kita pun seperti itu.
Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita tanpa kita tahu bahwa ada Allah yang perkasa di dalam hidup kita yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita mau andalkan Tuhan yang hidup. Mari kita mau berseru-seru kepada Tuhan, apapun keadaan kita, apapun persoalan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah renungan singkat ini boleh menolong setiap kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa menolong kami. Bapa, Engkau mengingatkan kembali kami dalam segala pergumulan persoalan kami. Kamu datang kepada Tuhan, kamu berseru kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan persoalan kami Tuhan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.